Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini masih diakumulasi oleh asing ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BRIS. Oke, kita lihat pergerakan saham BRIS ini masih ada di atas garis MA 200 ya, teman-teman ya. Yang mana area MA 200 merupakan area support tren jangka panjang ya, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih berada di atas garis MA 200, maka secara pergerakan tren dia masih uptrend dan masih ada potensi dia menguat, teman-teman. Namun sebaliknya, kalau misalkan BRIS ini gagal bertahan di atas garis MA 200, maka BRIS akan berubah arah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun, teman-teman. Meskipun kita lihat di sini ada area MA 20, yang mana MA 20 ini merupakan area resistance, teman-teman ya. Oke, pada hari Kamis kemarin kita lihat pergerakan saham BRIS ini tidak bergerak kemana-mana ya, teman-teman ya. Yang mana harga penutupan dan harga pembukaan ini sama, teman-teman, di harga 1530. Jadi sempat pada saat market berjalan dia ada di harga tertingginya di harga 1640. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat, yaitu di garis MA 60 di kisaran harga 1650 ya, teman-teman ya. Kita coba tarik garis. Oke. Ini adalah area resistance terdekat yang mana area ini nanti akan diuji kembali oleh saham BRIS. Oke, jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih belum berhasil break dari area 1650, maka BRIS masih berpotensi dia akan kembali koreksi, teman-teman. Dan kalau misalnya dia koreksi, dia akan menuju ke area-area support. Di sini kita lihat ada garis MA 100 dan garis MA 200. MA 100 di kisaran harga 1515, 200 di harga 1460. Oke, jadi ini ada area-area support yang mana area ini bisa kita amati ya, teman-teman ya, karena di area-area ini ada potensi dia ada pantulan, teman-teman. Oke. Jadi target terdekat di area MA 60. Kalau misalkan MA 60 ternyata dia berhasil di break ke atas, maka BRIS kembali akan melanjutkan penguatannya dan dia akan menguji area resistance selanjutnya di garis MA 20 di kisaran harga 1730-an, teman-teman. Oke, jadi di area sini ya, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham BRIS. Oke, kita lihat ini asing masih melakukan akumulasi pembelian ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat dari tanggal 4 Mei hingga tanggal 17 Mei kemarin, ini asing terus melakukan akumulasi, teman-teman. Oke, kalau kita lihat di broker transaksi, ini ada distribusi ya, teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode BBRI. Oke, ini masih dari sektor perbankan. Kalau kita lihat pergerakan secara tren ini dia masih bergerak di fase strong uptrend ya, teman-teman ya. Jadi Bank BRI ini masih ada di atas garis MA 200 dan garis MA 20, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Bank BRI ini masih bertahan di atas garis MA 20, maka Bank BRI ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Dan di sini kita lihat ada area resistance di kisaran harga 5275. Inilah target terdekat dari kenaikan saham Bank BRI, teman-teman. Oke. Kalau kita amati bahwa ini sudah mendekati area resisten, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham BBRI, teman-teman menunggu dia koreksi. Di sini kita lihat ada area support MA 5 dan MA 20 ya, teman-teman, yang mana hari ini kita bisa pantau, teman-teman. Atau menunggu benar-benar harga saham Bank BRI ini dia berhasil close di atas area resisten 5275. Misalkan dia berhasil close di atas area resistance ini, maka kita bisa melakukan entry buy ya, teman-teman ya. Karena kalau dia berhasil close di atas area resistance, maka dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya, teman-teman, untuk saham Bank BRI. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Bank BRI. Oke, kita bisa lihat. Kita lihat ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 16 dan tanggal 17 kemarin ini asing terus melakukan pembelian, teman-teman. Oke. Untuk broker transaksi ini kita juga cek, ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kita bisa amati ini ada 4 broker teratas, ini ada KZ, PD, ZP dan YU yang melakukan akumulasi. Oke. Next kemudian ada saham dan kode ISAT dari sektor telekomunikasi. Oke. Oke, ISAT ini juga masih terpantau uptrend ya, teman-teman ya. Pergerakannya masih ada di atas garis MA 20 dan MA 200. Pada hari Rabu kemarin ini ISAT dia berhasil menguat 2,36%, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini dia sempat ada di harga tertingginya di harga 7.725. Namun pada saat market close dia ditutup di harga 7.600. Namun ini masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Selama pergerakan saham ISAT ini masih berada di atas garis MA 20 di harga 7.250, maka saham ISAT ini masih berpotensi dia akan menguat, teman-teman.
Jadi kita lihat ini area support MA20 ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia ada pantulan kita bisa entry. Nah, ini targetnya di area resistance di harga kisaran 7.975 teman-teman. Oke. Ini ada area resistance terdekat yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham ISAT. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asingnya untuk saham ISAT. Oke. ISAT ini asing masih melakukan net buy. Kalau kita lihat dari tanggal 16 dan tanggal 17 kemarin ini asing masih melakukan pembelian. Oke, untuk broker transaksi kita bisa amati ini juga jelas sekali ada akumulasi. Kita bisa lihat di top 4 broker teratas ini ada RX, AK, KZ dan BK yang melakukan akumulasi. Oke, next kemudian ada saham XL. Oke, Excel ini juga masih terpantau uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA5. Di sini kita lihat MA5 ini merupakan area support saat ini teman-teman ya. Target di sini ada area resistance di garis MA60 di kisaran harga 2000 teman-teman. Oke, ini ada target kenaikan dari saham Excel. Jadi mudah-mudahan Excel besok mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Excel ini masih tertahan di atas garis MA20, ini masih cukup menarik. Trennya dia masih uptrend ya teman-teman ya. Resiko datang kalau dia jebol dari garis MA20. Oke, jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum untuk entry posisi dengan targetnya di area harga 2000. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Excel. Oke. Oke, Excel juga jelas sekali ini asing masih melakukan pembelian. Kita amati dari tanggal 9 Mei hingga tanggal 17 Mei kemarin, asing masih melakukan akumulasi. Oke, di broker transaksi kita bisa cek ini juga jelas sekali ini ada CC, ZP, DP ya teman-teman yang melakukan akumulasi pembelian. Oke, ini masih cukup menarik. Targetnya mudah-mudahan bisa tercapai di area harga 2000. Oke, next kemudian ada saham dan kode raja. Oke, Raja ini juga bergerak di fase uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Kalau kita lihat pergerakan saham Raja ini kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Jadi pada hari Rabu kemarin dia berhasil menguat 2,35% dan dia sempat ada di harga tertingginya di harga 1105. Area support terdekat di garis MA5 di kisaran harga 1030 hingga 1040 teman-teman ya. Inilah area support terdekat untuk saham Raja. Nah, di sini kita lihat ada area resistance yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Raja. Yang ini kita bisa tarik garis di kisaran harga 1160 hingga 1175. Ini target kenaikan dari saham Raja. Oke, mudah-mudahan saham Raja ini besok mampu melanjutkan penguatannya. Jadi selama pergerakan saham Raja ini masih tertahan di atas garis MA20 dan MA200, maka Raja ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini masih berpeluang dia akan melanjutkan kenaikannya dan secara tren dia masih uptrend. Risiko datang kalau dia misalkan jebol di garis MA20 teman. Kalau dia jebol dari garis MA20 kita harus waspada ya teman-teman ya, karena ada kecenderungan harga bergerak turun dan tentunya tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Raja. Oke, Raja ya jelas sekali ini ada akumulasi ya teman-teman ya, dari tanggal 16 Mei hingga 17 Mei kemarin asing masih melakukan pembelian. Oke. Di broker transaksi kita lihat ini jelas sekali masih ada akumulasi. Ini kita lihat ada broker CC ya teman-teman yang melakukan akumulasi dengan jumlah pembelian yang cukup banyak teman-teman. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.